Selamat siang pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami dalam Semarang siang ini. Dan di studio bersama saya Axel pendengar yang akan menemani Anda semua sampai jam 3 sore nanti. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Cuacanya sudah mulai meredup ya. Dan untuk Anda tetap berhati-hati dan waspada dalam berkendara dan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan Anda pendengar. Siang hari ini saya tidak sendirian. Di studio sudah hadir bersama kami pendengar. Ini kita akan ngobrol seputar cerita seru bareng internet rumah. Biar makin nyambung ya, sudah hadir di studio bersama Nexa dan juga dari SMK Ibu Kartini. Yang kita tahu kalau sekarang ini pendengar di era digital, internet dan sekolah tidak bisa dipisahkan karena ada yang namanya e-presensi, kemudian pembelajaran via online dan lain-lain yang pastinya juga membutuhkan internet yang cukup memadai. Nah, sudah hadir di studio ini ada PR ya dari Nexa, Mbak Aprilia Dewi R. Selamat siang Mbak April. Halo, selamat siang Mas. Kabar baik, sehat Mbak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada tim SPMB ya, seleksi penerimaan murid baru dari SMK Ibu Kartini, Pak Slamet Suryo Nugroho SPD. Selamat siang Pak Suryo. Halo, selamat siang Mas. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, yang terakhir ini pendengar, narasumber ketiga kita ada dari Ketua Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak SMK Ibu Kartini, Bapak Ignatius F. Bayu Andoro SMkom. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Aksel. Kabar baik Bapak hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. baik. Ya, pendengar, kita akan berbicara ya seputar internet dan juga hubungannya dengan sekolah. Kemudian ini sudah hadir juga narasumber dari Nexa dan juga SMK Ibu Kartini selama 1 jam ke depan sampai jam 11 siang nanti. Baik, untuk mengawali ini dari Mbak April, untuk yang belum tahu, Nexa itu apa Mbak? Bisa dijelaskan dulu ini. Oke, jadi Nexa itu adalah sebuah perusahaan provider internet dan digital solution kayak gitu Mas. Jadi kita memang main core produk kita tuh di internet, di jaringan internet untuk bisnis dan kantor. Tapi kita juga punya beberapa layanan digital lainnya kayak gitu. Nah itu ada yang namanya Nexa Apps. Nexa Apps itu kita nge-develop aplikasi dan website. Terus ada yang namanya Nexa Data. Nexa Data tuh kita punya penyimpanan untuk data server, co-location kayak gitu. Terus ada yang namanya Nexa Digital. Nexa Digital itu kita tuh basicnya digital agensi yang membantu klien kita untuk mengelola sosmed mereka kayak gitu. Terus ada yang namanya Nexa Organizer. Nexa Organizer itu kita sebagai event organizer untuk klien kita gitu. Jadi memang ada hal yang membedakan dari provider lainnya. Betul, Mbak ya. Dan kemudian apa ini Mbak yang akhirnya membuat Nexa mau bekerja sama mendukung sekolah-sekolah seperti SMK Ibu Kartini ini? Karena tadi kita main core bisnis kita untuk kantor, untuk bisnis. Nah salah satunya tuh di bidang edukasi ini kita sasarnya ke sekolah-sekolah kayak gitu. Karena kan sekolah-sekolah sekarang kan salah satunya di SMK Ibu Kartini kayak gitu. Karena kan sekarang pembelajaran kan nggak cuma via ini ya luring ya, nggak cuma di sekolah kayak gitu kan, di luar sekolah juga ada, atau di sekolah tuh juga butuh internet untuk mengakses pembelajaran yang lainnya kayak gitu. Oke, baik. Ini kan sudah hadir juga ya, ini dari SMK Ibu Kartini. Saya mau bertanya dulu sama Pak Suryo. Mungkin bisa dijelaskan Pak, SMK Ibu Kartini itu seperti apa dan juga sejarahnya secara singkat Pak, silakan. Oke, jadi gini Mas, sebelumnya SMK Ibu Kartini Semarang itu kalau branding kita adalah SMK terbaik sekota Semarang ya. Jadi untuk SMK Ibu Kartini Semarang itu kita punya 4 konsentrasi keahlian. Yang pertama itu kuliner, kemudian ada desain dan produksi busana, kemudian ada rekayasa perangkat lunak, dan juga yang terbaru kita buka di tahun 2024 itu ada DKV atau desain komunikasi visual. Jadi untuk SMK Ibu Kartini Semarang itu sebenarnya sejarahnya panjang nih Mas. Jadi sekolah ini termasuk sekolah yang menurut saya punya sejarah panjang di dunia pendidikan Indonesia. Ini kalau kita kaitkan ada yang namanya dulu Trias Fundventer Mas dulu. Ada kaitannya juga dengan Ibu Kartini dulu. Jadi ini sedikit aja sejarah nih. Jadi dulu itu karena Belanda menjajah nih, terus dibilang sama Fundventer, Bu Ratu Wilhelmina, kita itu kaya karena kita ada ambil kekayaan nih dari negara jajahan kita, masa kita nggak merhatiin kesejahteraannya, terus gimana kita mau merhatiinnya? Ya udah kita kasih itu deh, politik etis deh, politik balas budi. Salah satunya itu ada edukasi. Nah dari itu kemudian
dibentuklah sekolah wanita. Kemudian dalam sejarahnya itu berjalan pada tahun 1953, itu awal mulanya SKKA singkatannya, atau Sekolah Harapan Putri ya. Kemudian 1974 itu SMKK, kemudian pada tahun 2021 itu namanya FIP. Nah, untuk saat ini dulu itu SMK Ibu Kartini Semarang itu berada di Jalan Imam Bonjol. Kemudian pada tahun 2024 kita baru pindah ke Sultan Agung ya Pak Bayu ya. Oke. Itu sih. Kalau sejarahnya Pak Bayu lebih tahu nih kalau. Ya, ini kan kemudian ada konsentrasi RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Bisa dijelaskan ini enggak dari Pak Bayu? Itu belajarnya apa aja ini, Pak? Ya, baik Mas Aksel. Jadi kalau kita lihat disampaikan oleh Pak Slamet Suryo tadi ya, terkait dengan keunggulan atau konsentrasi jurusan apa saja yang ada di SMK Bu Kartini itu ada 4 tadi. Salah satunya adalah rekayasa perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak itu merupakan salah satu konsentrasi yang ditujukan atau di-create untuk menciptakan seorang junior developer, junior engineer maupun junior operator, di mana siswa yang kami didik di SMK Bu Kartini memang belum bisa kelas 10 ya terutama ya Mas Aksel itu kan masih dari SMP. Mereka terkadang itu banyak yang belum mengenal komputer, belum bisa mengoperasikan komputer. Nah, kami olah, kami bentuk, kami ciptakan supaya mereka mengenal dan paham dengan dunia itu. Salah satunya dengan perangkat keras. Karena kalau kita lihat ya Mas Aksel ya, kalau kita perhatikan di dalam teknologi itu kan ada 3 main disk ya, 3 core yang perlu kita sepakati bersama, yaitu adalah hardware, itu perangkat kerasnya, lalu kemudian adalah software, perangkat lunak, dan brainware. Ini yang menjadi 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Kita membentuk brainware muda supaya mereka siap di dunia kerja. Salah satunya ya dengan pola pendidikan yang kami ajarkan. Di dalam RPL itu kami memberikan bekal mereka untuk kelas 10 itu terutama pengenalan berpikir logis. Kenapa pengenalan berpikir logis itu kami berikan di kelas 10? Karena mereka kita berikan fundamental atau fondasi bagaimana mereka bisa berpikir secara analitis, bisa berpikir tingkat tinggi, dan bisa berpikir kritis, sehingga pada waktu mereka mendapatkan bahasa pemrograman yang nanti akan mereka dapatkan di kelas 10 di semester 2 dan kelas 11 dan kelas 12, mereka siap untuk menikmati ya bahasa saya, menikmati aroma bahasa pemrograman yang kami berikan. Gitu Mas Aksel. Baik, dengan cerita yang diberikan oleh Pak Bayu tadi, ada tidak fasilitas-fasilitas digital yang juga dihadirkan oleh SMK Ibu Kartini? Bisa disampaikan Pak Bayu, silakan. Ya, tentunya dengan adanya maksud dari tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan anak bangsa, kami juga berkesempatan untuk menggandeng Nexa di dalam berkolaborasi mencerdaskan pendidikan ini. Nexa ini mendukung kami di dalam supporting sistem untuk pemberdayaan infrastruktur yang ada, karena perangkat hardware kami bisa dikatakan sudah sesuai dengan generasi sekarang ya. Semua rata-rata sudah Core i7, kemudian mereka menggunakan licensing yang dari salah satu produk teknologi, dan mereka disupport oleh internet yang memadai. Salah satunya adalah pada waktu kita melaksanakan TKA beberapa hari yang lalu. Minggu ini kami melaksanakan TKA, tes kompetensi akademik, di mana mereka yang di kelas 12 itu mengadakan ujian, mengadakan tes yang nanti hasil dari TK itu sebagai landasan, sebagai prasyarat untuk masuk ke perguruan tinggi. Tentunya kita tidak memunafikan bahwasanya TK itu juga mendukung sarana dari pemerintah untuk mencerdaskan generasi emas yang akan datang. Baik, itu dari sisi fasilitas digital. Kemudian Pak Suryo, fasilitas-fasilitas lain yang diberikan oleh SMK Ibu Kartini ada apa aja ini Pak? Oke, kita untuk fasilitas memang kita udah branding kita SMK terbaik sekota Semarang ya. Jadi kita punya fasilitas akademik, fasilitas umum maupun fasilitas yang dimana semua fasilitas itu tentunya menjadikan nanti lulusan SMP itu tertarik ke kita. Yang pertama kita ada fasilitas akademik, tentunya kita setiap ruang belajar kita kasih
ada 2 AC dan 2 kipas angin. Kemudian di sini juga kita ada lab multimedia. Jadi untuk jurusan RPL itu kita ada 2 lab komputer yang masing-masing tadi spesifikasi komputernya, PC-nya udah disampaikan Pak Bayu. Ya kita udah Core i7. Kemudian DKV kita ada 2 lab DKV. Kemudian untuk kuliner sendiri kita punya 4 dapur, kemudian 1 dapur cool kitchen dan 1 dapur pastry bakery. 6 ya berarti ya? Iya 6, total ada 6 untuk jurusan kuliner. Kemudian untuk desain dan produksi busana sendiri kita berikan fasilitas 3 ruang garment, kemudian ada ruang studio fashion. Kemudian satunya itu ada ruang desain dan pola digital. Jadi untuk busana sendiri kita tidak hanya belajar mendesain Mas. Jadi di kertas saja, tapi kita udah ada yang namanya Cloud 3D. Jadi anak-anak diajarkan desain menggunakan komputer langsung seperti itu. Dan Pak Slamet Suryo ternyata lupa Mas Axel. Jadi di dapur itu juga kita ada ruangan tata hidang ya. Di mana menyajikan hasil masakan anak-anak ya. Hasil masakan anak-anak ya, Pak Bay. Disajikan lalu kemudian mereka belajar caranya servis Mas Axel, cara servis begitu. Baik. Mungkin beberapa tahun terakhir Pak, anak muda yang tertarik untuk masuk ke IT kan juga banyak. Bagaimana ini di SMK Ibu Kartini? Juga ada perkembangan atau seperti apa ini Pak? Terkait dengan perkembangan animo anak-anak itu di dalam dunia digital itu juga sangat masif sekali ya. Sehingga kami merespon itu dengan menanggapi membuka salah satu jurusan desain komunikasi visual. Ini merupakan tahun pertama kami untuk melakukan cek ombak ya. Kami berharap ini menjadi salah satu embrio di mana kita bisa membentuk sebuah entitas atau entitas para kreatif anak muda yang tentunya berasal dari SMK. Karena tidak dimungkiri setelah tamatan SMK mereka diharapkan bisa bekerja, bisa berwirausaha dan bisa melanjutkan kalau memang mereka memiliki cita-cita seperti itu. Tapi paling tidak dengan bekal yang ada di SMK mereka siap untuk bekerja dimanapun sesuai dengan konsentrasi keahlian masing-masing. Jadi memang sangat-sangat dipersiapkan untuk masa depan anak-anak itu tadi ya Pak ya. Betul sekali. Kalau bahasa kami itu kalau kelas 10 itu mereka sekolah ya Mas Axel. Kelas 10 itu mereka sekolah, kelas 11 itu mereka magang atau istilahnya mereka praktek. Nah, di kelas 12 itu mereka bisa kerja. Makanya ada SMK, sekolah, magang dan kerja. Singkatan baru Pak ya. Ya, baik. Peran sekolah juga tentunya menumbuhkan karakter yang baik di murid ya Pak ya, di siswa. Nah, ini bagaimana peran SMK Ibu Kartini untuk tetap menjaga karakter dan juga etika siswa di era digital yang serba cepat ini? Pak Suryo silahkan. Jadi untuk sekolah kita juga tentunya di kurikulum terbaru itu kan ada 8 karakter utama yang harus dimiliki oleh anak ya, mulai dari religius, bermoral, sehat, cerdas. Nantinya itu bisa diwujudkan dengan 7 kebiasaan anak membentuk karakter ya. Yang pertama ada bangun pagi, beribadah, berolahraga. Nah, semua itu kita implementasikan. Jadi setiap pagi itu untuk memperkuat karakter anak itu, yang pertama tentunya jam 7 kita harus sudah masuk Mas. Kemudian setelah masuk kita ada yang namanya doa bersama lewat audio center. Habis itu nanti kita senam bersama anak Indonesia hebat. Jadi tentunya semua itu sebagai wujud implementasi 7 kebiasaan anak. Dan sebelum itu kan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul. Jadi doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, baru senam. Nah, itu juga didukung dengan anak-anak dari kepengurusan OSIS juga. Jadi setiap pagi, setiap datang sekolah itu Bapak Ibu guru dan kepengurusan OSIS itu berjajar Mas. Jadi anak masuk harus cek kerapian, mulai dari baju, kuku, rambut. Kemudian tentunya mengimplementasikan senyum, salam, sapa dan sopan santun. Itu sebagai bentuk penanaman karakter anak. Pendidikan karakter ya Pak ya. Baik. Pak Suryo, Pak Bayu dan juga Mbak April, kita akan jeda dulu sebentar sambil mengajak pendengar bergabung bersama kami. Silakan pendengar yang ingin bertanya mungkin seputar Nexa atau seputar SMK Ibu Kartini, anak ataupun keponakan ataupun tetangga Anda yang tertarik untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan, Anda bisa langsung bertanya kepada kami ya pendengar. Anda bisa telepon di 0248316686. WhatsApp SMS kami buka juga untuk Anda 0816666886 atau melalui aplikasi RRI Digital. Setelah jeda berikut ini pendengar, kami nanti akan kembali dalam Semarang Siang.
siang ini. Kita akan kembali berbincang bersama dengan narasumber kita. Saya mau bertanya kembali sama Mbak April ini. Nexa ini kan selain mendukung program pendidikan ini Mbak, apakah ada juga program-program yang hadir untuk komunitas muda dari Nexa? Oke, ada Mas sebenarnya. Jadi untuk komunitas kalau komunitas itu kita punya namanya NEA. Nah, NEA itu tuh sebenarnya ini juga bersama juga ke pendidikan dan edukasi. NEA ini tuh program pelatihan dari Nexa. Nah, biasanya kita itu nggak cuma buat klien aja, kita juga buat umum kayak gitu. Nah, kan kalau sekarang itu eranya tuh era AI ya. Nah, kita lagi ngangkat nih tema-tema AI kayak gitu kan. Nah, itu mungkin komunitas-komunitas atau personal yang lagi mengulik AI juga itu bisa gabung kalau misalnya kita ada pelatihan mengenai AI kayak gitu. Nah, biasanya kalau ke sekolah-sekolah juga kita ada pelatihan buat guru gitu. Pengenalan AI seperti apa sekarang kayak gitu. Jadi rutin dilakukan juga. Rutin Mbak? Sebulan sekali. Yang terdekat ini ada apa ini Mbak? Yang terdekat sebenarnya belum ada sih. Belum ada ya. Tapi nanti kalau misalnya mau tahu update-nya bisa langsung ke Instagram Nexa aja. Langsung pantau di Instagram Nexa. Oke. Ini sudah ada yang masuk di WhatsApp bergabung bersama kami. Selamat siang, saya dari Imam di Pati. Mau bertanya kepada Bapak narasumber. Ada cerita menarik apa dari siswa yang berhasil berprestasi atau langsung diterima kerja karena mendapatkan dukungan teknologi dan program dari sekolah? Bisa dijelaskan untuk Bapak-bapak narasumber. Terima kasih. Silahkan dari Pak Suryo dulu. Baik, jadi untuk SMK Bukartini Semarang itu memang tidak dipungkiri bahwa untuk anak-anak juga banyak sekali prestasi yang kami dapatkan, baik itu akademik maupun non akademik ya. Itu yang beberapa bulan terakhir ini di bulan September dan Oktober kita kasih contoh saja Mas. Yang pertama itu ada kita dari PMR Wira Semika SMK Bukartini Semarang meraih juara 3 lomba media kampanye kesehatan di Jumbara dan temu karya KSR se-Kota Semarang. Dan juga tidak hanya itu, tim PMR kita juga mendapatkan penghargaan Piala Grade A atau tim yang sangat baik gitu. Kemudian di bulan Oktober kita juga dapat lagi prestasi yaitu di bidang non akademik, yaitu siswa kita meraih juara 1 prestasi putri kelas F kejuaraan pencak silat tingkat nasional di Unesilat Open Challenge 2025. Jadi itu 2 prestasi terbaik kita terbaru. Kemudian kita juga disusul juara harapan 1 untuk jurusan kuliner ya Pak Bayu. Kemarin di HUT Jateng ke-80. Itu jadi prestasi terbaru kita. Nah, apa sih feedback yang didapatkan anak-anak terkait dengan prestasi yang mereka dapatkan? Yang pertama, anak-anak bisa lanjut ke perguruan tinggi negeri tentunya melalui jalur prestasi ya. Dan itu bisa dibuktikan juga di anak-anak kita yang mungkin sekarang sudah skripsian semester 8. Itu dulu ada dari jurusan RPL. Jadi mereka itu dapat juara 1 di Youth Red Cross Competition PMR di UNES tingkat nasional. Jadi mereka bisa masuk ke perguruan tinggi negeri Universitas Negeri Semarang melalui jalur prestasi seperti itu. Jadi memang tujuannya juga bagus. Dengan tujuan yang baik, keluar dari SMK Ibu Kartini akan menjadi seseorang yang bisa meraih masa depannya seperti itu ya Pak ya. Masuk lagi pertanyaan di WhatsApp. Ini dari 081391 sekian. Sayangnya tidak menyebutkan nama. Selamat siang, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya mau bercerita dulu. Anak saya tahun depan sudah mulai mencari SMA atau SMK. Saya tertarik untuk mengetahui ekskul yang ada di SMK Ibu Kartini. Bisa dijelaskan? Silakan Pak Bayu. Ya, baik. Terima kasih Ibu, Bapak yang sudah bertanya. Di dalam program sekolah, ekstrakurikuler itu mendukung salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang kegiatan dari konsentrasi keahlian masing-masing keahlian. Nah, salah satu beberapa ekstra itu kami memiliki ekstra futsal, kami memiliki ekstra
voli, kami memiliki ekstra pencak silat, dan kami juga memiliki ekstra yang terkait dengan konsentrasi keahlian, misalkan fotografi. Fotografi itu peminatnya sangat luar biasa sekali, karena mereka bisa bisa belajar cara mengambil gambar yang sesuai dengan kondisi yang ada. Lalu kemudian mereka juga diajarkan cara mengambil komposisi warna, kemudian ada diafragma dan seterusnya. Dan kami juga memiliki ekstra mobile apps. Mobile apps ini kami bentuk sebagai salah satu gambaran ke depan. Seperti tadi Mbak April sudah men-spill nih, ada AI, komunitas AI. Di Extra Mobile Apps itu kami juga mengajarkan mereka caranya bagaimana membuat sebuah game yang sederhana. Kami memang tidak muluk-muluk. Kami menciptakan game itu sederhana sehingga mereka bisa memiliki portofolio, mereka bisa membuat diri mereka itu percaya diri. Karena kami yakin dengan anak-anak yang diberi kemampuan atau anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih dan di tempat yang pas dan cocok, anak itu akan menjadi orang yang hebat. Nah, itu. Nah dengan ekskul-ekskul yang sedemikian rupa ini Pak Bayu, pastikan juga sekolah menyelaraskan dengan pembentukan karakter dan juga nilai-nilai kerja keras. Bisa dijelaskan ini Pak? Bisa sekali. Artinya di dalam kita menyelaraskan dan mensinkronkan, kami juga mengadakan sinkronisasi dengan Iduka. Iduka, salah satunya Nexa beberapa tahun yang lalu kami ajak untuk berkolaborasi. Bagaimana sih cara menyusun kurikulum yang tepat di era sekarang? Karena kalau kita berpedoman kepada kurikulum saat ini kurikulum Merdeka ya Pak Slamet sore ya, tentunya itu menjadi patokan dasar. Nah, kami menggandeng dunia usaha, dunia kerja untuk melaraskan bagaimana ke depan prospek-prospek anak itu yang bisa diterima di tempat kerja. Kami tidak bisa menutup diri, kami harus berpikiran terbuka supaya anak-anak kami bekali dengan sesuatu yang berguna untuk mereka. Karena kalau hanya mengandalkan di sekolah tanpa melihat dunia yang ada saat ini, itu juga kurang pas. Sehingga kami coba menggandeng beberapa Iduka, baik itu konsentrasi RPL, baik itu konsentrasi dari kuliner maupun busana, termasuk juga di kafe, supaya yuk sama-sama yuk kita bareng, kita create bareng supaya kita bisa mendapatkan kurikulum yang pas dan selaras untuk anak-anak kita. Begitu. Baik. Pak Suryo, kira-kira kegiatan pembelajaran di luar kelas apa ini Pak yang rutin dilakukan oleh SMK Ibu Kartini, ataukah kunjungan industri atau kegiatan-kegiatan lainnya Pak? Silakan. Untuk kegiatan di luar kelas kita ada field trip ya, jadi kita ada kunjungan industri dan itu kita selalu laksanakan untuk setiap tahunnya. Biasanya ini dilaksanakan untuk kelas 11 ya Pak Bayu ya. Jadi kita nanti kalau yang tahun kemarin terakhir kita ke Bali untuk kunjungan industrinya, jadi kita nanti biasanya kita sesuaikan nih dengan konsentrasi keahlian masing-masing. Jadi meskipun kita berangkat bareng, nanti kita biasanya ke tempatnya sesuai dengan konsentrasi keahlian. Contoh kalau kuliner kemarin ke ACS ya, Aero Food itu untuk penyedia jasa makanan untuk penerbangan ya, bandara seperti itu. Jadi kita selalu laksanakan setiap tahunnya. Jadi tujuannya dengan adanya field trip ini anak-anak mampu merasakan yang namanya belajar sambil berrekreasi. Nah, dengan harapan dengan adanya kegiatan tersebut, pembelajaran itu bisa memberikan makna yang mendalam. Jadi anak tidak monoton lagi, tidak tidak bosan. Jadi mereka bisa merasakan langsung, oh ternyata seperti ini toh yang namanya dunia kerja, dunia usaha. Tentunya itu kan bisa memberikan gambaran ke anak-anak besok nantinya ketika udah lulus, oh seperti ini, biar nantinya mereka siap untuk bekerja seperti itu sih. Ya, baik. Untuk kunjungan-kunjungan industri yang sudah dilakukan, Pak, ini ada kerjasama dengan siapa saja ini? Ya, untuk yang kuliner tadi sudah ACS ya. Dia memang kami pilih karena mereka bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang pada waktu penyediaan makanan di pesawat terbang. Lalu kemudian untuk RPL kami coba kolaborasi dengan BDI ya, Balai Diklat Industri di Denpasar. Jadi kalau kita lihat Balai Diklat Industri itu di Indonesia itu ada beberapa kota. Kebetulan kami ada kunjungan industri di Bali, kami memilih itu karena kami lihat di sana itu mereka menciptakan sebuah ekosistem startup dan anak-anak juga pada waktu itu juga kaget ya, ternyata seperti ini ya dunia yang kita rasakan, dunia yang kita pelajari. Itu membuat mereka ke-trigger ya untuk lebih update lagi karena
kalau anak itu kritis, pasti mereka akan menyiapkan diri mereka untuk proses ke tahap berikutnya, yaitu PKL. Kebetulan yang kelas 12 ini melaksanakan PKL setelah mereka kunjungan industri, kemudian beberapa saat kemudian mereka langsung PKL, sehingga secara mental mereka disiapkan untuk mendapatkan atmosfer dunia kerja seperti apa. Tentunya dengan bimbingan dari industri dan dari guru di sekolah. Ya, baik. Saya ingin kembali bertanya dengan Pak Suryo ini. Selain prestasi, Pak, gimana caranya sekolah itu bisa mendampingi siswa yang mungkin belum menemukan passionnya di dalam diri mereka? Oke, jadi untuk sekolah kita SMK Ibu Kartini Semarang untuk saat ini kan kita juga ada, kalau dulu namanya wali kelas ya Mas ya. Kalau sekarang ada yang namanya guru wali. Nah, ini ada tugas tambahan, jadi tidak semua tugas itu sekarang dibebankan ke wali kelas ataupun guru BK. Untuk saat ini semua guru sudah dibagi tugasnya. Contoh, saya wali kelas kuliner 2. Jadi saya nggak semuanya anak kalau ada masalah ataupun ada konseling harus ke saya ataupun BK. Sekarang guru mata pelajaran umum pun sudah mendapatkan tugas baru, yaitu sebagai seorang guru wali. Nah, guru wali ini tugasnya banyak masih sebenarnya. Jadi mulai dari keluh kesah, potensi akademik, kemudian sosial emosional, kemudian untuk masalah-masalah tentang besok mau kerja atau mau lanjut kuliah. Jadi hal itu diwujudkan sebagai bentuk pendampingan guru kepada siswa untuk menangani masalah-masalah ataupun untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Harapannya dengan adanya pendampingan oleh guru wali ini, siswa dapat belajar dengan baik, dapat mengembangkan potensinya, dengan harapan anak nanti lulus sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan. Jadi anak lulus sudah siap nih untuk untuk menghadapi tantangan yang akan datang, seperti itu. Dari SMK Ibu Kartini sendiri, Pak, apakah sudah membuka pendaftaran untuk tahun pembelajaran selanjutnya? Kemudian apa aja nih syarat-syarat yang harus dipenuhi? Oke, untuk SMK Ibu Kartini Semarang untuk tahun ajaran 2026 besok kita udah buka, Mas. Jadi nanti teman-teman semua dari yang udah baru lulus ataupun yang belum mau nyari sekolah mana sih yang tepat, yang punya fasilitas lengkap, kita udah buka per hari ini sebenarnya. Jadi nanti bisa cek di IG kita, di SPMB kita, nanti bisa lihat di media sosial kita, IG maupun TikTok kita. Nah, syarat-syaratnya yang pertama jelas anak-anak harus sehat jasmani dan rohani, dan tidak buta warna karena kita kejuruan ya. Kemudian tentunya harus memiliki ijazah SMP atau sederajat. Kemudian tentunya nanti ada surat keterangan sehat dari dokter sebagai bukti bahwa anak ini benar-benar sehat kayak gitu. Kemudian tentunya nanti melengkapi dan mengumpulkan berkas-berkas yang sudah disyaratkan oleh tim SPMB dari SMK Ibu Kartini Semarang. Seperti itu. Jadi sudah dibuka per hari ini? Betul, sudah dibuka. Sampai dengan kapan itu, Pak? Sampai dengan kuota kita terpenuhi. Jadi kita sistemnya kuota, Mas. Jadi untuk SMK Ibu Kartini Semarang sendiri, untuk target kita kurang lebih 250 siswa. Jadi kita ada 4 jurusan. Untuk kuliner itu kita membuka 3 kelas untuk tahun depan. Jadi setiap kelasnya nanti ada 30. Untuk jurusan RPL kita ada 2 kelas. Kemudian DKV 1 kelas, dan busananya desain dan produksi busana ada 2 kelas. Seperti itu. Mungkin ini untuk para pendengar yang belum memiliki sosial media ini, Pak. Ada nomor WhatsApp yang bisa digunakan untuk bertanya-tanya seputar pendaftaran sekolah ataupun yang mungkin berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Nanti untuk nomor WhatsApp, Mas, nanti bisa cek aja ya. Mohon maaf nanti untuk sosial media pastinya teman-teman udah punya media perangkat ya, bisa browsing aja di Google ataupun cek di IG aja, seperti itu. Baik, ya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp ini, sudah bergabung bersama dengan kita dari Raya di Tembalang. Selamat siang Bapak narasumber. Sekarang ini era digital sering sekali ada pembulian yang kita ketahui. Nah, apa kunci supaya anak SMK ini tetap semangat belajar dan punya rasa percaya diri untuk bersaing di dunia kerja di luar sana? Terima kasih. Silakan dari Pak Bayu, bagaimana ini tanggapannya, Pak? Ini pertanyaan yang menarik ini, Pak Raya ini. Jadi memang kalau tidak diantisipasi,
sangat marak sekali. Nah, memang kasus pembulian ini tidak bisa kita pungkiri menjadi dampak yang sungguh sangat negatif karena kalau tidak bisa mengendalikan bagaimana kita bermedia sosial, tentunya kita tidak bisa bijaksana. Salah satu hal yang perlu kita ingat di dalam kita berteknologi adalah teknologi merupakan alat bantu manusia untuk menaikkan derajat hidup tersebut, sehingga di masa ini kita perlu memberikan pembekalan kepada anak-anak. Salah satunya adalah dengan cara melakukan literasi digital. Literasi digital itu memang harus kita laksanakan, harus kita gunakan dengan cara melakukan pembelajaran yang ada di kelas. Salah satu bentuk konkretnya adalah di dalam mapel informatika. Di dalam mapel informatika itu kita memberikan anak-anak itu pandangan bagaimana sih cara melakukan bermedia sosial yang aktif. Karena tidak bisa dipungkiri, anak sekarang itu serba digital, semua di-upload ke media sosial mereka, semua dibikin konten. Nah, secara teknis itu baik, tetapi bagaimana kita juga memberikan nilai-nilai etika yang perlu kita berikan kepada mereka. Karena anak remaja, kalau bahasa psikologisnya itu anak remaja itu kan perlu pendampingan. Nah, peran dari sekolah itu sudah kita maksimalkan di dalam kegiatan di sekolah. Tentunya juga pembatasan akses untuk hal-hal yang negatif. Pihak dari Nexa sudah memberikan hal itu, dan kami juga tidak mengingatkan juga kepada para orang tua. Pada waktu kami mengadakan parenting, baik itu kelas 10, 11, dan 12, kami juga memberikan kepada mereka, orang tua mereka, bagaimana cara mendampingi anak-anak di dalam bermedia sosial. Kami harap anak-anak pun juga didampingi, orang tua juga memiliki akun media sosial sehingga mereka bisa membantu. Tentunya kita harap juga kasus pembulian ini tidak marak di dunia pendidikan, terutama di Kota Semarang. Baik, pertanyaan yang bagus, jawabannya juga sangat bagus ini Pak Bayu. Sangat menjawab. Dan ini sudah ada yang tersambung di ujung telepon. Halo. Oh, sepertinya terputus. Mungkin untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan telepon ke kami ya di 0248316686 atau WhatsApp SMS juga kami buka untuk Anda. Silahkan pendengar. Nah, ini dari Pak Suryo. Menjelang tahun ajaran baru ini Pak, apa pesan Bapak untuk calon siswa yang sedang mencari sekolah ini? Oke, baik. Oh, sebelumnya saya tadi nomor telepon pendaftaran ya Mas. Seumpama belum punya media sosial, nanti bisa kontak di nomor WhatsApp 081227227256. Jadi itu nomor kontak kami untuk SPMB. Nanti seumpama anak-anak mau lihat kondisi suasana belajar pun boleh datang langsung ke sekolah. Kita adakan room tour biasanya biar anak-anak tahu fasilitas dan suasana belajar. Untuk teman-teman yang masih mencari sekolah nanti setelah lulus dari tingkat pendidikan SMP, tentunya pesan saya, carilah sekolah yang benar-benar kalian minati gitu. Terkhusus seumpama kalian pengen masuk di SMK, karena kalau kita sekolah di tempat yang tidak kita minat, tentunya itu tidak akan membawa kita ke hasil yang maksimal. Biasanya kalau kita udah setengah-setengah ya kita nggak akan nyaman biasanya, kan gitu ya Mas ya. Jadi nanti ketika pembelajaran biasanya nggak semangat, kemudian malas-malesan. Jadi yang syarat pertama, carilah sekolah yang benar-benar kamu sukai, kamu minati. Biasanya kalau kita udah suka, minat, apapun nanti tugas yang kita terima, apapun nanti hal-hal yang ada di sekolah tersebut, kita akan menerima dengan lapang dada. Itu akan menjadi penyemangat tersendiri bagi kita. Jadi kuncinya adalah carilah sekolah yang benar-benar kamu sukai dan kamu minati itu. Oke, baik. Ini kita akan coba angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, sepertinya masih terputus lagi ini. Silahkan pendengar, bisa langsung telepon saja ke kami, nanti kami akan langsung angkat telepon yang Anda sampaikan ke kami. Pertanyaan lagi ini dari 083 691 sekian, sayangnya tidak menyebutkan nama.
Saya ingin bertanya, ada tidak alumni yang sekarang sudah sukses dan masih menjalin hubungan baik dengan sekolah? Baik, Pak Bayu, silahkan ini Pak dijawab, Pak. Ya, pertanyaannya sangat kritis sekali ya, pendengar dari RRI. Ya, Ibu Bapak, tentunya kita juga memiliki kebanggaan ya. Kita bisa mendidik anak-anak itu dari yang dulu belum bisa apa-apa, lalu kemudian kita proses dengan berbagai macam karakter, keunikan, keragaman, serta menghasilkan sesuatu yang baik, menjadikan sebuah alumni. Tentunya itu menjadi proses berkah kami kepada anak-anak. Kalau terkait dengan alumni, kami juga memiliki alumni yang sudah tersebar kemana-mana. Ada beberapa alumni itu yang kami buat, kami undang ke kegiatan MPLS. Jadi ibu bapak yang ingin mendapatkan. Jadi pada waktu kegiatan MPLS itu kan banyak anak SMP yang masih baru, kemudian masa pengenalan lingkungan sekolah. Kami undang para alumni itu untuk datang ke sekolah. Mereka bisa cerita bagaimana caranya mereka belajar di SMK Ibu Kartini. Ada satu alumni dari Busana. Dulu pada waktu dia belajar di SMK Ibu Kartini, terlebih di Busana, itu sangat menyenangkan sekali. Terus kemudian mereka, anak itu lulus dan kemudian menjadi sebuah fashion designer. Tentunya fashion designer ini di Kota Semarang bahkan tingkat nasional. Ya, proses itu yang akhirnya kami kebahagiaan seorang guru pendidik itu kan melihat anak didiknya bisa berhasil. Tanpa kata-kata, tanpa itu kami merasa terharu sekali. Itu yang dari jurusan Busana. Yang dari kuliner pun juga sama. Ada beberapa mereka sudah mandiri, mereka membuka usaha, entah itu usaha yang resto mayo, bahkan mereka juga ada yang bekerja di chef di salah satu hotel di Kota Semarang. Itu membuat, kalau pada waktu kita ngikuti workshop ya, workshop di hotel itu kan terkadang kita lupa dengan anak itu, tapi mereka menyapa kita, itu kan bentuk apresiasi yang luar biasa kepada bapak dan ibu gurunya. Lalu yang di RPL, kami juga memiliki alumni-alumni yang luar biasa, sehingga mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Contoh, mereka ada salah satu alumni dari RPL itu, mereka membuka usaha semacam software developer. Mereka meng-encourage dengan berbagai temannya, entah itu mereka di bidang software engineering maupun di networking. Dan tentunya itu menjadi kabar yang sungguh membahagiakan bagi kami. Seorang pendidik itu bisa melihat anak didik kami bisa berhasil, bisa berdiri di kakinya sendiri. Ya, baik. Tentunya untuk Anda orang tua yang ingin mencarikan anaknya sekolah, SMK Ibu Kartini bisa menjadi salah satu opsi yang baik juga ke depannya, karena dengan pembicaraan kita siang hari ini, sekolah ini menjadi salah satu sekolah keunggulan ya di Kota Semarang, dan pastinya dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih juga. Baik, kita coba angkat lagi nih. Halo, selamat siang. Selamat siang. Baik, Bu Nur Hakim, silahkan Bu, disampaikan secara cepat untuk Bapak narasumber. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk Bapak narasumber, Bapak Bayu dan Bapak Suryo. Pertanyaan kami dari Bu Nur Hakim Kebumen, trik-trik apa sajakah bila mana mengalami suatu kendala sekecil apapun ya, karena namanya SMK itu kan sekolah magang kerja. Namanya anak sekolah kan belum tentu semuanya berhasil, semuanya sukses ya. Kalau yang sukses memang benar Pak. Saya sendiri kalau mendidik anak buahnya itu berhasil dan sukses, sangat bersyukur dan sangat bahagia. Tapi bila mana ada salah satu siswa umpamanya mengalami suatu keterbatasan, istilahnya kurang begitu cerdas dan sebagainya, itu bagaimana istilahnya suka-dukanya. Sekian, terima kasih untuk Pak Bayu dan Pak Suryo. Selamat bertugas, semoga sukses selalu. Selamat untuk SMK Kartini di Semarang. Terima kasih Bu Nur Hakim. Ya, baik. Silakan Pak Bayu dulu ini disampaikan. Ya, baik. Ini Bu Nur Hakim dari Kebumen luar biasa. Artinya beliau mencermati diskusi kita pada pagi hari ini. Bu Nur Hayati, kami juga di SMK Ibu Kartini juga mendapatkan tidak semua siswa itu juga memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Kami juga mendapatkan atau dianugerahi ya anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Bagaimana reaksi dari kita? Kami akan menerima itu.
kami akan merawat itu, kami akan menjaga itu sampai bahkan mungkin meluluskan itu. Dan memang prosesnya dari pihak pemerintah, kita dari pihak sekolah tidak boleh menolak jika ada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, entah itu dari sisi fisik maupun entah itu dari sisi kognitifnya, karena mereka juga mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Mereka memiliki hak yang penuh juga jika mereka memiliki masa depan yang baik. Bagaimana caranya di SMK Bukartini? Kami memberikan sebuah metode yang kalau bahasa saya adalah mereka mendapatkan perhatian yang khusus. Mereka dari sisi guru dan dari sisi teman, kami mencoba memberikan edukasi kepada mereka. Contoh misalkan si A memiliki kebutuhan khusus, kami sampaikan di kelas bahwasanya si A itu juga sama seperti kalian, sama seperti kamu semua, tetapi si A ini memiliki kelebihan yang tidak kamu miliki. Sehingga kalau misalkan si A itu memiliki kendala, tolong kamu bantu, tolong kamu mereka ajak untuk belajar bersama. Tentunya dari pihak guru pun juga memiliki kriteria yang berbeda, tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lain. Artinya mereka tetap kita mendapatkan hak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, tetapi dengan kriteria yang khusus. Begitu ya Pak Slamet. Ada tambahan? Baik, silakan Pak Suryo. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bayu. Jadi untuk menangani kasus tersebut, tentunya kita dari pihak sekolah yang pertama adalah membangun suasana lingkungan belajar yang positif, baik itu secara akademik, yaitu dengan komunikasi ataupun dengan tindakan. Hal itu yang kami harapkan nantinya bisa membuat anak-anak itu nyaman, baik secara mental ya. Jadi dengan nyamannya suasana belajar itu, anak-anak mampu mengeluarkan potensi terbaiknya, seperti itu. Oke. Itu aja sih. Ya, baik Bu Nur Hakim, semoga jawaban dari narasumber ini bisa menjawab pertanyaan Ibu siang hari ini. Baik, karena keterbatasan waktu ini dari kita, Bapak narasumber, kita harus berpisah. Namun sebelumnya silahkan disampaikan ini pesan singkat ya, mulai dari Mbak April, Pak Suryo, Pak Bayu. Ini untuk para pendengar RRI siang hari ini supaya terus memiliki semangat untuk tetap bisa belajar dan juga tidak berhenti beradaptasi dengan teknologi. Dari Mbak April dulu, dari Nexa, silahkan. Oke, kalau dari aku, belajar itu kan nggak mengenal usia ya Bapak Ibu. Betul. Mulai dari anak kecil sampai nanti jadi dewasa pun kita tetap harus belajar dan menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang masih bingung untuk mendukung itu fasilitas internetnya menggunakan apa, bisa langsung aja kontak Nexa. Oke, gitu. Nexa selalu hadir ya. Iya. Oke. Pak Suryo, silahkan Pak disampaikan pesannya. Ya, untuk teman-teman, jadi jangan sampai malas belajar, apalagi untuk era modern sekarang. Kita dapat belajar tidak harus, mohon maaf, melalui sekolah formal saja. Kita bisa belajar dari rumah ataupun belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi manfaatkan waktu kalian meskipun itu sebentar untuk membaca, untuk belajar. Tentunya dengan belajar kita bisa memastikan masa depan kita bisa lebih baik lagi, seperti itu. Oke, baik. Yang terakhir Pak Bayu, silakan Pak. Baik Mas Aksel, saya mengambil kutipan dari Prof. Renal Kasali ya. Di salah satu jurnalnya beliau mengatakan seperti ini. Citra organisasi atau perusahaan atau sebuah komunitas, bahkan mungkin lembaga pendidikan, itu akan baik jika terdapat orang-orang yang di dalamnya terus berkembang, terus berkreativitas, dan terus memberikan manfaat dan berdampak bagi orang lain. Salah satunya SMK Ibu Kartini. Baik. Begitu pendengar untuk Dialog Semarang siang ini untuk edisi kali ini, dan semoga kerjasama juga kolaborasi antara dunia pendidikan ya, SMK Ibu Kartini dan juga penyedia teknologi seperti Nexa ini bisa terus menginspirasi sekolah-sekolah lain di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak April, Pak Suryo, Pak Bayu sudah bisa bergabung bersama kami siang hari ini. Di lain kesempatan semoga kita bisa berbincang kembali. Terima kasih.